Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, NPM 5021235, kelas 4 FPG SD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Kedua, model-model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Model administratif yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikan dalam pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. 3. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diperkuasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru, bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. 4. Model BIKAM. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum menurut BIKAM. A. Menentukan arena pengembangan kurikulum. B. Memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum. C. Pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum. D. Pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan E. Evaluasi kurikulum. 5. Tabang interpret model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. 6. Rogers Interpersonal Relation. Model-model ini berasal dari seorang psikolog, yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. 7. Model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah dalam prosesnya. Model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. Baiklah, yang selanjutnya struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum, mengenal posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum, menggambarkan ide kurikulum, mengenal posisi belajar seorang peserta didik, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur, ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban pelajaran. Yang selanjutnya, integrasi pengembangan kurikulum. 1. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang saling berbeda. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan menetapkan lebih dahulu mata pelajaran mata kuliah apa yang teori harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Misalnya, untuk aspek keimanan atau dalam mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi ilmu tauhid, aspek atau mata pelajaran Al-Quran.
Menggunakan sistematisasi ilmu Al-Quran atau tafsir, akhlak menggunakan sistematisasi ilmu akhlak, ibadah atau muamalah. Menggunakan sistematisasi ilmu fikih, tahrikh, sejarah, menggunakan sistematisasi ilmu sejarah budaya Islam. Namun demikian, dalam pembinaannya harus memperhatikan kaitan antara aspek mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. 2. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi dalam teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Dalam kaitannya dengan penentuan strategi pembelajaran baik, maka pendekatan humanistik lebih menekankan kepada pembelajaran aktif, di mana dalam proses pembelajaran, peserta didik diposisikan sebagai orang yang berpengetahuan dan berpengalaman, dan guru sebagai fasilitator yang membimbing atau mengarahkan pembelajaran. Memosisikan pelajar sebagai yang belajar, mengaktualisasi dan membangun segala potensi-potensi peserta didik. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.